Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya itu tidak akan pernah mengubah semangat dan sukacita kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, saat pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, sekalipun kami masih merayakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat GKM dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap mereka ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan jari aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Tuhan adalah perisai yang melindungi. Jelas kita melihat bahwa bagian ini adalah merupakan ungkapan isi hati seorang Raja Daud kepada Tuhan. Ketika ia melihat betapa banyaknya musuh yang akan menyerang dia, ketika ia tahu bahwa dia berada di dalam kehidupan yang sangat sulit. Ketika ia tahu bahwa masalah akan menimpa hidupnya, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Absalom anaknya telah berubah menjadi musuh baginya. Absalom ingin merebut kedudukannya, bahkan ingin menghabisi nyawanya. Tidak hanya demikian, Absalom juga menghasut sebagian besar orang-orang Israel supaya mereka turut terlibat untuk mendukung rencana kejahatan yang direncanakan oleh Absalom kepada Raja Daud. Kejahatan hati Absalom membuat Raja Daud berduka, membuat hati Raja Daud di dalam keadaan yang ketakutan, bahkan mengancam nyawa Raja Daud. Masalah yang dihadapi Raja Daud membuat hatinya dalam tekanan, ketakutan yang
sedang dalam terancam, Daud tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dari hal ini kita diajarkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan hidup yang menimpa kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena melalui setiap persoalan yang kita hadapi, tentu Tuhan memiliki rencananya. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar beberapa hal dari bagian kebenaran firman Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, yaitu yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ketika Daud dalam bahaya, dalam keadaan yang sulit, hal pertama yang dia lakukan adalah membawa dirinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari persoalan yang dia hadapi, dan dia segera datang kepada Tuhan. Raja Daud jelas mengungkapkan isi hatinya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku. Mereka bangkit menyerang aku, mereka menghina aku, mereka merendahkan aku, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan bagiku, karena mereka jauh jumlahnya lebih besar daripada aku." Ketika Daud mengungkapkan persoalannya di hadapan Tuhan, ketika Daud mengungkapkan kepada Tuhan bahwa musuh sedang menyerang dia, bahwa dia sedang berhadapan dengan persoalan hidup yang begitu berat, yang begitu menekan hatinya. Dari hal ini kita melihat bahwa Daud sendiri sedang menyadari di hadapan Tuhan, dia sedang berada dalam posisi lemah. Dia di dalam posisi yang sangat genting. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu menghadapinya sendiri. Dia perlu pertolongan Tuhan. Sekalipun Raja Daud, dia tahu dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, tetapi pada saat dia mau menghadapi persoalan hidup, dia tidak bermegah. Dia tidak seolah-olah bahwa Tuhan akan selalu berpihak kepada dia. Tetapi Daud tetap merendahkan dirinya. Dia menyadari keadaannya bahwa dia saat itu sedang lemah. Dia dalam bahaya, nyawanya sedang terancam. Dia butuh pertolongan Tuhan. Suatu persoalan yang begitu besar, suatu persoalan yang baginya tidak mungkin dihadapi oleh manusia. Dia menyadari hal itu, dan pada saat itu dia datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah setiap hari hidup kita dalam masalah? Bukankah setiap harinya kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang seringkali sulit untuk kita pahami, seringkali sulit untuk kita mengerti apa maksud dan tujuan dari setiap persoalan yang seringkali datang menghampiri hidup kita. Terlebih setelah kehadiran wabah COVID-19, bukankah hari-hari kita semakin dipenuhi dengan ketakutan? Bukankah semakin nyata kehidupan kita semakin dalam bahaya? Iya, setiap hari setelah kehadiran COVID-19, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan semakin merasakan yang namanya ketakutan yang besar. Semakin diselimuti oleh ketakutan karena kita tahu bahaya yang begitu besar sedang ada di hadapan kita, dan kita tidak bisa untuk memungkirinya. Kehadiran wabah COVID-19 yang begitu menyerang, begitu mematikan, membuat banyak manusia, bahkan anak-anak Tuhan, hidup di dalam ketakutan. Bahkan kehadiran COVID-19 membuat
bahkan mengalami penurunan ekonomi yang drastis. Bukankah hal ini menjadi suatu ketakutan yang begitu menggetarkan hati kita? Kita berpikir bagaimana nanti hidup kita ke depan kalau semuanya benar-benar menjadi sesuatu yang kejam. Benar-benar pekerjaan berhenti, benar-benar usaha gagal. Bagaimana nanti, bagaimana masa depan? Bukankah hal itu menjadi suatu persoalan yang sangat memuncak dalam kehidupan kita? Kita tertekan karena persoalan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang dalam posisi genting. Saat ini kita sedang dalam posisi yang begitu sulit. Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Membawa diri kita kepada Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa kita saat ini sedang lemah. Kita sedang tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dalam persoalan yang kita hadapi saat ini, janganlah kiranya kita dipenuhi dengan hati yang ketakutan, hati yang seolah-olah tidak ada pengharapan, dan hal itu membuat kita seolah menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang saat ini menimpa hidup kita, seberat apapun masalah yang sedang saat ini kita lalui, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan panik, jangan takut, dan jangan mengeluh dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini, tetapi datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya bahwa pertolongan akan nyata kepada setiap kita, orang-orang yang terus berharap kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini yang perlu kita sadari dalam hidup kita adalah bahwa saat ini kita dalam posisi lemah, kita dalam posisi terbatas, kita perlu Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadapi persoalan, percayalah bahwa Tuhan melindungi kita. Ketika Daud dalam keadaan genting, ia memang menyadari bahwa ia di dalam masalah besar. Ia menyadari bahwa dia takut karena serangan musuh benar-benar akan mengancam nyawanya, bahkan membahayakan hidupnya. Tetapi Raja Daud tetap percaya bahwa Dia Tuhan Yesus Kristus, Sang Perlindungan, Sang Perisai hidup. Dialah yang akan melindungi dia dari serangan para musuh yang akan menjalankan kejahatan kepadanya. Raja Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan melindungi dia. Bahkan Raja Daud tetap mengatakan di dalam keadaan masalahnya, Tuhan akan mengangkat aku. Tuhan yang akan terus memelihara hidupku. Dialah yang akan terus menjawab setiap doa-doaku. Dialah yang akan terus menopang hidupku. Suatu iman yang begitu besar, suatu keyakinan yang begitu besar kepada Tuhan, bahwa apapun masalah yang Daud hadapi, apapun persoalan yang mengancam hidupnya, ia tetap percaya bahwa Tuhan Sang Perisai itu, Dialah yang akan melindungi hidupnya. Dialah yang akan menjaga seluruh kehidupannya. Dialah Tuhan yang akan menjaminkan kemenangan baginya atas persoalan yang sedang dia hadapi saat itu.
Kita tidak mampu tanpa Tuhan Sang Perisai kita. Kita perlu perlindungan, kita perlu pertolongan, kita perlu penyertaan daripada Tuhan Sang Perlindungan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah terlalu panik menghadapi keadaan yang saat ini sedang terjadi. Tuhan boleh mengizinkan kita sedang mengalami masa-masa sulit, tetapi percayalah Tuhan kita Sang Perlindungan itu, Sang Perisai itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika bangsa Israel di padang gurun, tidak ada makanan, jelas tidak ada penjual makanan pada saat itu, tidak ada restoran, tidak ada harapan untuk mereka bisa menikmati sebuah makanan. Tetapi ketika hal itu benar-benar nyata, pada saat itu juga Tuhan menyatakan pertolongan. Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyediakan manna bagi mereka, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kelaparan ataupun mati kelaparan. Demikianlah perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yakinlah akan pertolongan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan yang begitu besar, kita harus tetap menaruh keyakinan dalam diri kita bahwa pertolongan itu akan selalu datang daripada Tuhan. Raja Daud, ketika ia jelas-jelas mengalami keadaan ini, dia benar-benar datang berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan percaya pertolongan itu akan diterimanya dari Tuhan. Anugerah itu akan diberikan Tuhan baginya. Anugerah keselamatan, anugerah kebangkitan itu akan diberikan Tuhan kepada Raja Daud. Tuhan akan menolong dia dari persoalan hidupnya, masalah kehidupan yang mengancam dia. Demikianlah di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan, tetapi tetaplah berseru kepadanya dan memohonkan anugerahnya. Tuhan memberikan pertolongan bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, sesulit apapun saat ini perjalanan hidup kita, saya mau katakan jangan panik, jangan takut, jangan bimbang, tetapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, serahkan seluruh persoalan itu kepada Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Kemudian ketika persoalan menimpa hidup kita, tetaplah menaruh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Dia Tuhan akan selalu setia menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita. Dan kemudian tetaplah yakin bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita tepat pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali untuk kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, Sang Perisai kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, untuk kami terus percaya akan pertolongan Tuhan, untuk kami terus Tuhan berharap kepada Tuhan, dan kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah seluruh hati kami, memberkati kehidupan kami, sehingga melalui setiap kebenaran firman yang kami dengarkan, hidup kami semakin dikuatkan, hidup kami semakin diubahkan, dan kami menjadi pribadi yang semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama